Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah Putri Syafar dari kelas 1 PK1. Di sini saya akan menjelaskan yaitu membuat tabel KPR. Sekarang kita masuk ke bunga flat. Bunga flat adalah bunga yang selalu tetap meskipun sisa hutangnya berubah. Bedanya flat itu berkebalikan dengan bunga efektif. Karena bunga efektif itu dihitung dari sisa hutangnya. Jadi setelah kita mengangsur, ada sisa hutangnya, maka bunganya dihitung dari sisa hutang. Tapi kalau flat tidak. Sebagai contoh, hutang ini 100 juta. Nyicilnya 12 kali dalam 1 tahun. Bunganya 10%. Maka bunga 10% dari 100 juta ini kan 10 juta. Terus ditambah sama hutang pokoknya 100 juta, jadi 110 juta. Dan hingga cara menghitung cicilannya itu 100 juta ditambah dari hasil bunga 10% dari 100 juta ini 10 juta. Jadinya 110 juta dibagi 12 itu hasilnya 9.166.666.000. Ini kita sudah buat sendiri tabel bunga flatnya. Kalau di contoh ini dia masih 60 bulan, jadi kita delete aja karena sesuai dari soalnya itu kan 12 bulan. Jadi kita delete sisanya sesuai sama soalnya 12 bulan. Terus bunganya ini kan masih 12%, jadi kita ubah jadi 10%. Terus untuk periodenya, karena di sini masih 60, kita ubah juga jadi 12 bulan karena periodenya 1 tahun. Kalau utangnya 100 juta, bunganya 10%, maka cicilannya cicilan pokok ditambah bunga. Jadi 100 juta dibagi 12 bulan hasilnya ini. 100 juta dibagi 12 bulan hasilnya ini. Hasilnya segini. Tapi kalau bunganya 100 juta dikali 10% baru dibagi 12 itu hasilnya segini. Ini cara untuk mencari angsuran bunga itu dari 100 juta dikali 10% dari bunganya sama dibagi 12 periodenya. Terus setelah cicilan pertamanya sudah dapat segini, sisa hutangnya sudah muncul. Kalau untuk bunganya itu tetap. Mau sisa hutang berapapun bunganya tetap karena dia flat. Jadi total bayarnya itu 10 juta ditambah 100 juta hasilnya 110 juta. Kita masuk ke tabelnya. Kalau untuk ngisi ini tabel bunga flat itu caranya utang pokok itu 100 juta. Terus dikali sama bunganya 10%, terus dikali sama jumlah periodenya. Periodenya itu 1 tahun. 1 tahun itu dibagi 12 bulan. Dibagi 12. Terus yang perlu dikunci itu di bagian utang pokok, karena biar angkanya nggak berubah. Terus di bagian utang bunganya juga dikunci. Nah, ini kalau kita tarik ke bawah, itu pasti hasilnya beda. Tariknya ke samping, biar hasilnya sama. Kenapa harus di F4? Supaya angkanya itu nggak berubah. Terus kita lakukan hal yang sama untuk mengisi tabel berikutnya yang di bawah, itu selalu digeser ke samping. Dengan cara yang sama, utang pokoknya ditambah sama utang pokok dikali bunganya sama dikali
periode, terus ditutup dulu, dibagi jumlah bulan. Terus jangan lupa di F4. Ini kita geser ke samping supaya muncul hasilnya. Utang pokok ditambah jumlah utang pokoknya dikali bunganya, terus dikali lagi jumlahnya, terus ditutup, baru dibagi sama jumlah bulan. Ya, seperti ini. Terus melakukan hal yang sama untuk mengisi tabel berikutnya. Ini ditutup, baru dibagi hasil jumlahnya di F4. Selanjutnya memasuki bunga anuitas. Kalau bunga anuitas tuh sama, tapi kalau bunga anuitas kita pakainya itu PMT, buka kurung, masukin bunga, terus dibagi 12, terus masukin jumlah bulannya, lalu jumlah plafon KPR-nya, DV-nya 0, nya juga 0. Tak lupa untuk selalu di F4. Seperti ini, angkanya sudah muncul, terus kita geser. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk mengisi tabel di bawahnya, yaitu bunganya, terus dibagi 12, terus jumlah bulannya, terus jumlah plafon KPR-nya. Jangan lupa untuk selalu di F4. Yang di F4 itu bunga sama jumlah plafon KPR-nya. Seperti ini. Terus kita geser, terus ini jumlah ini, di F4, jumlahnya sama jumlah plafon 0, 0. F4. Kita tarik, geser ke samping untuk mengisi kolom berikutnya. Ya, jadi beginilah cara untuk mengisi tabel KPR. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.